Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bergabung di Saat Teduh pagi ini. Kita bersyukur oleh kemurahan-Nya, pagi ini kita boleh kembali bersama-sama untuk memulai Saat Teduh pagi ini. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita satukan hati kita untuk memulai Saat Teduh pagi ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi ini kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, kami sungguh bersyukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami sungguh bersyukur pagi ini kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam Zoom ini untuk mengikuti saat teduh bersama-Mu. Kami sungguh bersyukur atas hari baru ini yang selalu membawa kesegaran baru dan membangkitkan semangat baru di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu di setiap kami, ya Bapa. Bapa, pagi ini kami mau mempersembahkan hati dan hidup kami hanya kepadamu. Kami mohon hadirlah ke tengah-tengah kami, berkati kami satu persatu di dalam Zoom ini untuk mengikuti saat teduh pagi ini ya Bapa. Urapi kami satu persatu juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, serta bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan kekuatan bagi kami di dalam menjalankan kehidupan kami masing-masing di sepanjang hari ini. Urapi kami juga ya Bapa yang bertugas melayani-Mu di pagi hari ini. Pakai kami sebebas-bebas-Mu sesuai kehendak-Mu ya Bapa, untuk kemuliaan-Mu. Berkati juga peralatan komunikasi kami, jaringan internet kami, masing-masing, biar bisa berjalan dengan lancar. Biar kami juga boleh memberi yang terbaik dari hidup kami ya Bapa, untuk kemuliaan-Mu serta menjadi berkat di antara sesama kami. Serta kuduskan ruangan di mana kami berdoa ya Bapa, supaya tidak ada kuasa apapun yang dapat mengganggu dan mencuri kemuliaan-Mu di saat kami memuji dan menyembah-Mu. Bapa, ini kami mau menyerahkan saat teduh pagi ini hanya ke dalam kuasa tangan-Mu dan ke dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman terkasih. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Benar, Tuhan adalah Allah yang penyayang. Begitu besar kasih-Nya kepada kita. Tidak pernah berubah setiap saat, setiap waktu dengan segala kesalahan-kesalahan kita. Dia begitu mengasihi kita. Mari Bapak dan Ibu, kita buka suara kita pagi ini. Kita mau memuji Tuhan dan mengucap syukur atas kasih-Nya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu.
Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku, ku mau menyembahmu. Benar Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami mau menyerahkan hidup kami seutuhnya hanya untuk menyembah. Kami bersyukur Bapa, Putramu Yesus adalah Putramu yang Kau utus untuk menebus dosa kami. Dengan darahnya yang tercurah, dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Dia mengasihi kami, Dia mau berkorban untuk dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, kami mau ucapkan syukur betapa kasih-Mu tak berkesudahan dalam hidup kami. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya itu yang bisa kami ucapkan kepadamu. Terima kasih, kasih-Mu sungguh tak berkesudahan. Bapa yang baik, sebentar kami mau lebih dalam menyembah-Mu. Kami mau merasakan urapan-Mu. Kami percaya Bapa, ketika kami tadi memuji-Mu, Engkau datang ke hadirat kami. Engkau datang mengurapi kami. Kami dapat merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau membuka hati kami. Kami mau lebih dalam menyembah-Mu. Kami mau Roh-Mu bekerja untuk kami. Satu persatu di ruangan tempat kami berada saat ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih, kita buka hati kita. Kita angkat tangan kita. Kita mau pandang kekudusan Tuhan yang ada di dalam hidup kita, di depan mata kita saat ini. Mari kita sama-sama membuka mulut kita. Kita mau menyembah Dia. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu,
Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku. Ku pandang kekudusanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
Tuhan kami tinggikan, dimuliakan namamu Tuhan, terpuji dan Engkau sepuji-pujinya. Yere marakaranya Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, di dalam hadirat-Mu, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Pakailah urapi anak-Mu. Dian, penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas 1 ayat 39 sampai 45, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena kesempatan indah boleh bersama-sama memuji-Mu di pagi ini. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Berilah kami rahmat untuk dapat mengerti. Singkapkanlah misteri kerajaan Allah kepada kami, seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Judul perikop Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan, menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perikop bacaan pagi ini merupakan bagian dalam peristiwa gembira di dalam Bulir Rosario pada perpuluhan yang kedua, yaitu Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Dulu di awal-awal berdoa Rosario ini, saya sering membatin di dalam hati, kenapa hal ini dijadikan peristiwa gembira?
Bukankah seorang yang sedang hamil lalu menempuh perjalanan dengan medan pegunungan adalah sebuah peristiwa yang melelahkan, penuh beban, jaraknya pun jauh. Dalam Lukas 1 ayat 26, Maria dikatakan tinggal di wilayah Galilea dan Elizabeth tinggal di wilayah Yehuda dan mungkin memakan waktu seharian penuh kalau berjalan kaki. Dan dalam bacaan ini tidak disebutkan Maria berjalan bersama seseorang, hanya disebut nama Maria saja. Jadi saya membayangkan Maria yang mengandung berjalan amat jauh seorang diri melewati pegunungan untuk bertemu dengan Elizabeth. Rasanya itu bukan suatu hal yang membahagiakan, tetapi melelahkan. Tapi di sini saya kemudian menyadari keutamaan Bunda kita, Bunda Maria. Peristiwa berjumpanya Maria dan Elizabeth ini terjadi setelah Maria dikunjungi oleh malaikat Gabriel. Bagi manusia, didatangi malaikat itu merupakan suatu peristiwa yang besar, yang spektakuler, yang mengherankan, dan membawa kekaguman kepada Allah. Suatu kebahagiaan dan sukacita yang tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata. Terlebih lagi karena Maria menerima kasih karunia, sebab dia dipilih Bapa untuk menjadi ibu juru selamat dunia. Di mana Maria sendiri pun sebagai manusia, keturunan Adam, juga membutuhkan juru selamat. Sebab setelah kejatuhan Adam ke bumi, semua orang menjadi berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Maka manusia membutuhkan juru selamat untuk bisa kembali menjadi anak-anak Allah yang mulia. Bagi Maria, Allah menjadikannya mengandung Yesus tanpa bersuami. Itu adalah suatu peristiwa yang mustahil bagi pikiran manusia. Ajaib, suatu hal yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Dan melalui malaikat Gabriel juga, Maria mengetahui bahwa Elizabeth saudarinya yang lanjut usia itu telah mengandung 6 bulan. Maka bertambah-tambah lagi kekaguman Maria, bertambah lagi keheranannya akan peristiwa-peristiwa ajaib yang terjadi karena kuasa Allah. Maka sungguh benarlah bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Rasa kagum dan heran akan kemahakuasaan Allah yang sudah melakukan perkara-perkara besar dalam hidupnya dan hidup Elizabeth, serta rasa syukur dan sukacitanya, maka Maria ingin menyaksikan sendiri perbuatan ajaib yang sudah dilakukan Allah terhadap Elizabeth. Dan Maria juga ingin menolong, meringankan beban saudarinya yang sedang mengandung di usia lanjut itu. Inilah yang menjadikan Maria sanggup menempuh perjalanan jauh untuk menemui saudaranya itu. Tanpa mengeluh, tapi menjalaninya dengan sukacita dan kerinduan untuk berbagi kasih dalam melayani. Maka perjalanan itu sudah pasti bukan menjadi beban bagi Maria. Saat Maria sampai di rumah Elizabeth, Maria mengucapkan salam. Bagi Elizabeth, kedatangan Maria ini seperti sebuah surprise. Sebab zaman dulu kan belum ada alat telekomunikasi. Maria tidak memberitahu rencana kedatangannya. Kehadiran Maria menjadi suatu penghiburan bagi Elizabeth. Ada teman yang senasib seperjuangan. Kehadiran Maria menjadi penolong dan penghibur. Ini adalah sifat dari Roh Kudus. Bahkan dikatakan salam yang diucapkan Maria membuat anak dalam perut Elizabeth melonjak, gembira, bersuka. Saat seorang ibu mengandung, suasana hati ibu hamil
juga bisa dirasakan oleh anak dalam kandungannya. Sehingga apa yang ibu rasakan, energi getaran yang positif maupun negatif, bisa dirasakan oleh anak. Ada ikatan batin yang kuat antara ibu dan anak. Jadi kalau Elizabeth begitu bersuka cita dengan kedatangan Maria, maka anak dalam kandungannya pun akan turut merasakan sukacita itu. Dalam sukacitanya, Elizabeth memberkati Maria. Dan dengan kuasa Roh Kudus, dia mengucapkan rasa syukurnya betapa ia sangat dikasihi Allah. Dengan berkata, "Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Dan kalau kita baca di ayat berikutnya, di sana Maria menyanyikan pujian kepada Allah di hadapan Elizabeth. Melalui perjumpaan Bunda Maria dan Elizabeth ini, saya mengambil sebuah pelajaran untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, kita mesti berbahagia dan bersyukur karena kita menerima kasih karunia Allah. Seperti Bunda Maria, dia berani menjalankan kehendak Allah dengan tidak mengeluh, tapi dia bersukacita. Karena telah menerima kasih karunia dari Allah, diberi kesempatan menjadi ibu sang juru selamat. Kalau kita saat ini bisa mendengar firman Tuhan dan hadir dalam komunitas rohani, itu semua juga adalah kasih karunia. Maka kita adalah orang-orang yang bergembira. Dan kegembiraan itu tidak bisa disimpan sendirian. Ia akan menular. Yang kedua, Elizabeth memberkati Maria, dan Maria memuji Tuhan. Melalui perjumpaan ini, mereka saling menguatkan satu sama lain, sebab mereka akan menghadapi banyak masa-masa sulit ke depannya. Saat bertemu malaikat, Maria tidak bernyanyi pujian, tetapi saat bertemu Elizabeth, Maria memuji Tuhan. Mereka berdua berbahagia karena apa yang dikatakan kepada mereka dari Tuhan sedang akan terlaksana. Pembelajaran buat saya dan kita semua. Elizabeth butuh Maria, Maria butuh Elizabeth. Kita itu saling membutuhkan. Kita tidak bisa melakukan perjalanan iman sendirian. Tidak ada manusia yang bisa hidup menanggung bebannya sendiri atau menikmati sukacitanya sendiri. Tidak ada. Hari ini hati kita akan dibangun dan dikuatkan dalam iman saat kita berjalan bersama-sama, berada di dalam komunitas rohani yang membahas firman Tuhan bersama-sama. Sebagai contoh, saat saya mengikuti pertemuan sel di komunitas, saya mendengar sharing bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup para sahabat. Melalui sharing iman itu, di sana hati ini diperkaya untuk semakin memuji Allah, semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Di sanalah saya diproses untuk terus bertumbuh dalam iman. Lihatlah cara kerja Allah. Ia selalu menginginkan yang terbaik untuk kita. Maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang berbahagia. Mari di masa Advent ini, kita terus menularkan kebahagiaan, sukacita kepada sesama. Sambil kita tetap menjaga iman dengan berada dalam komunitas rohani, agar tetap bisa bertumbuh bersama di dalam Kristus. Semoga pada akhirnya nanti di masa Natal, kita semuanya dapat menggendong bayi Yesus dalam rupa roti di Ekaristi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih, berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tutup Sabtu pagi ini dengan menundukkan kepala. Bapak yang makasih, terima kasih Bapak atas kesempatan pagi ini kami boleh duduk diam, memuji menyembah-Mu,
dengan puji-pujian dan juga merenungkan firman-Mu yang dibawakan oleh anak-Mu terkasih Dian. Ya Bapa, terima kasih atas teladan Bunda Maria, atas persahabatan Bunda Maria dan Elizabeth. Terima kasih juga ya Bapa, Engkau telah tepatkan kami pada komunitas rohani yang begitu membangun iman kami. Engkau ingatkan bahwa kami tidak bisa sendirian, kami butuh seseorang yang lain. Kami juga membutuhkan Engkau untuk terus bertumbuh dalam iman. Ya Bapa, kiranya Engkau pupuk kami, iman kami bersama-sama dalam komunitas ini ya Bapa, hingga kami makin mengenal Engkau, kami makin mencintai dan merindukan Engkau, dan makin bisa menjadi anak-anak-Mu yang terbaik, jadi anak-anak Tuhan yang begitu mengenal dan mencintai-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu dalam komunitas ini, terutama Pak Paulus dan Bu Vila, yang telah menuntun kami, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk komunitas ini, supaya kami semua bisa makin mengenal Engkau dan makin banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk makin mencintai-Mu dan Kau selamatkan ya Bapa. Ya Bapa, dekati juga malam ini yang akan ada PHSL, kiranya melalui PHSL ini iman kami makin bertumbuh dan kami makin dekat dengan Bapa. Berkati kami dalam pelayanan kami hari ini, supaya kami makin mengandalkan Engkau di setiap langkah kehidupan kami. Bahwa hanya dalam nama-Mu kami bisa melakukan semuanya dengan baik dan penuh syukur. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tutup doa ini dengan doa komunitas. Ya Yesus, pada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanlah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Bapak yang makasih, kami ingin berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, selama Pak Agus yang masih dalam proses monitoring dan pemulihan pasca tindakan, kiranya Engkau jamah dan Engkau pulihkan Pak Agus supaya bisa kembali beraktivitas dan kembali bersama keluarganya di rumah. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Ya, 1, 2, 3. Satu lagi ya, 1, 2. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.